pembiasan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 jurusan Pendidikan Fisika di Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi fisika pembiasan pada kaca plan paralel yang dilakukan menggunakan model problem based learning. Adapun dalam proses pembelajarannya akan dilakukan melalui kegiatan eksperimen sederhana yang dilengkapi dengan LKPD online dalam bentuk live worksheet dan bahan ajar menggunakan portal SID. Dan ini adalah kartu peserta uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Duduk siap, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Happy? Happy. Happy ketemu saya? Happy. Alhamdulillah. Sama, saya juga happy ketemu kalian. Itu kok kosong Mas? Siapa belakang? Mas Steven dong. Oh, Mas Steven. Oke, saya cek saja ya daftar kehadirannya ya. Agus Trianto. Hadir. Ahmad Muslihin. Hadir. Oke, alhamdulillah ternyata banyak yang masuk, yang tidak masuk hanya 1 siswa. Mudah-mudahan besok bisa hadir ya. Nah, Bu Lilis hari ini masuk bab baru yaitu bab optik. Ya, coba di SMP ada yang pernah mendengar istilah optik? Lupa Bu. Lupa, oke, nggak apa-apa. Kalau kita bisa melihat benda itu kenapa ya kira-kira? Karena ada apa? Hah? Lupa? Nggak ada ini apa? Karena adanya pantulan cahaya. Nah, adanya pantulan cahaya kita akan berbicara tentang optik ya, tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang ada masih ingat nggak sifat-sifat cahaya? Sifat-sifat cahaya ada masih ingat? Wah, tegang sekali nih. Udah sarapan belum? Belum. Jam pertama belum sarapan. Tapi happy ya? Happy. Happy. Oke. Sifat saya apa? Masa nggak ada yang ingat? Pantulan dan kebiasaan. Oke. Mas siapa namanya? Marudin. Mas Komarudin. Aplaus untuk Mas Komarudin. Ya, ternyata Mas Komarudin masih ingat salah satunya adalah pantulan. Ya, tadi tulisan di awal nanya, ada yang masih ingat nggak sifat saya? Pemantulan itu udah dijawab. Ada lagi pembiasan, ya, pembiasan atau pembelokan. Nah, sekarang saya mau menunjukkan sesuatu ke kalian, biar mendengar ya, sebentar ya. Nah, kelihatan perbedaannya? Kelihatan. Ada kayak sekat ya? Ya. Coba kita masukkan pulpen. Oke. Kira-kira gimana ini yang terlihat? Belok Bu. Bengkok. Belok. Gimana Mas Revan? Bengkok. Antara yang minyak sama yang air lebih bengkok atau lebih patah yang mana? Yang Yang minyak. Kenapa ini kira-kira? Oh, saya tahu Bu. Karena partikel di dalam minyak lebih padat mungkin. Oh, nggak usah pakai mungkin, karena kamu udah betul, ya. Ya, karena partikelnya sudah lebih padat antara yang minyak dengan air, ya, lebih padat yang minyak, ya. Kenapanya sudah tahu belum? Kok kenapa yang padat itu kok lebih bengkok? Kenapa? Kira-kira? Ya, nanti kita coba ya, kita kembangkan di kegiatan pembelajaran. Oke, kalian tadi sudah melihat adanya pembelokan ya, pembelokan dari pulpen tadi saat masuk ke gelas yang berisi minyak dan air. Ternyata lebih patah yang minyak. Tadi karena apa tadi? Karena adanya partikel lebih padat. partikel minyak lebih padat kata Mas Fatahila. Oke, kita diharapkan nanti saat kalian selesai mengerjakan ini, tugas mengerjakan kegiatan pada hari ini, kalian dapat ya memahami ya tentang pembiasan cahaya, ya, tentang gejala-gejala pembiasan, kemudian tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian setelah melakukan kegiatan literasi diskusi, diharapkan nanti kalian dapat memahami apa sih pengaruh hubungan antara indeks bias dengan pembiasan cahaya, ya. Kemudian nanti kalian akan melakukan percobaan sehingga diharapkan nanti kalian juga dapat mengolah data
dapat mengambil data, sekaligus kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan kalian tentang pembiasan pada pacaran KRL. Kemudian yang akan dinilai apa saja? Yang dinilai yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan berarti gimana maksudnya? Mengerjakan soal, ya betul, mengerjakan soal. Nanti di penghujung kegiatan kalian akan mengerjakan soal ya. Kemudian nanti kalian juga akan dinilai sikapnya. Jadi saat kalian melakukan percobaan itu jangan asal atau gantung nebeng sama temennya gitu, jangan. Karena nanti akan dinilai gimana sikap kalian, bagaimana sikap jujur kalian, kemudian sikap bekerja sama, kemudian sikap bertanggung jawab. Nah kemudian akan dinilai juga saat melakukan pengambilan data, pengolahan, presentasi dan lain sebagainya melalui namanya apa? Penilaian keterampilan proses. Jelas? Jelas. Coba senyum lagi. Oke, gak usah tegang ya. Ya, karena kita di sini enjoy. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut. Sudah nampak di depan? Pernahkah kalian melihat air kolam atau sungai yang airnya jernih terlihat dangkal? Rasanya pasti ingin langsung lompat masuk kan? Namun setelah masuk ternyata airnya lebih dalam dari apa yang terlihat. Faktanya air memang selalu terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, ya kira-kira kenapa air itu kok kelihatan lebih dangkal? Padahal seharusnya lebih dalam. Ya kan? Pernah nggak kalian misalkan pergi ke kolam renang, kelihatannya dalam, kemudian kalian nyemplung, ternyata tenggelam. Nggak sampai tenggelam ya, tapi dalam. Jadi kelihatannya itu dangkal. Kenapa kira-kira? Karena ada pantulan apa? Pembiasan cahaya. Oke, karena coba saya tulis ya. Karena yang pertama karena pemantulan cahaya. Terus tadi ada yang bilang karena pembiasan cahaya. Oke, nggak apa-apa, kita tambah saja jawabannya. Karena pembiasan cahaya. Nah, nanti coba kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan melalui percobaan sederhana. Ya. Nah, coba untuk melakukan percobaan, sekarang kalian duduknya mengelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk minggu kemarin. Silakan menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. Silakan sudah menempati kelompoknya. Yuk, duduknya menempati kelompoknya masing-masing. Ini bertiga. Yang satu tidak berangkat tadi ya, sini ya. Oke, ya. Tempat duduknya menghadap ke belakang. Oke. Nah, kalau sudah, coba perwakilan masing-masing kelompok menghadap KPD ke depan. Ada apa? Kelompoknya ada apa? Kelompoknya. Kemudian Yudha, Agus, Rianto. Ini yang satu nih. Ini. Oke. Coba dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka. Dibaca-baca terlebih dahulu ya. Nah, dibaca. Nah, di situ ada permasalahan kalian isi di kolom permasalahan, kemudian hipotesisnya juga ditulis. Nah, untuk melakukan percobaan, dua anak perwakilan dari kelompoknya mengambil peralatan di depan. Silakan kalian mengambil, bisa gantian. Ini kalau hadir semua kelompoknya. Oke, nah silakan kalian bisa pelajari LKPD-nya, dibaca dulu. Kemudian di situ apa yang harus kalian kerjakan, step by step-nya bisa kalian tuliskan di LKPD. Nah, LKPD yang saya bagikan tadi, ini sifatnya untuk membantu saat nanti kalian presentasi. Untuk keseluruhan materi, kemudian untuk mengerjakannya, kalian bisa mengakses di link SID Fisika 1, 2, 3. Ya, nanti LKPD-nya berupa live worksheet, kalian kerjakan di sana sekaligus ya. Di SID Fisika 1, 2, 3 LKPD-nya menggunakan live worksheet, jadi bisa langsung dikerjakan. Oke, silakan bisa diikuti petunjuknya. Kalau
kan di LKPD. Coba dicek lagi ya LKPD-nya. Ini berarti yang sudut berapa Mas? Sekarang yang 35. Oke. Mau membuat yang 40. Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Ada kesulitan nggak? Kelompok satu ini ya? Kelompoknya sudah kemarin, sudah kemarin ya? Sudah berapa? Sudah satu selesai. Oh, ini lanjut yang 35. Oke. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai silakan bisa dirapikan. Kemudian kursinya menghadap ke depan semua karena setelah ini kalian akan melakukan presentasi. Oke, kelompok satu semuanya sudah siap. Silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi indeks bias kaca 1,31, ketebalan kaca 2 cm, pergeseran cahaya 1,0 cm. Silakan ada yang mau bertanya? Bagaimana bunyi hukum 2 Snellius? Sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat dibiarkan mendekati garis normal. Begitu juga sebaliknya. Kalau itu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas untuk kelompok satu. Kelompok yang terakhir ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sama-sama ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Kristianto sebagai moderator. Saya Ziyadatul Aini sebagai pembicara. Saya Hendy Wahyu sebagai penjawab. Saya Muhammad Abbar sebagai penjawab. Kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan, terjadinya pembiasan karena adanya indeks bias kaca plan paralel adalah 1,46. Sementara menurut literatural nilai indeks bias kaca paralel sebesar 1,51 sehingga percobaan kami sudah mendekati. Ya, ada yang mau bertanya? Saya, Ya, silakan. bagaimana cara menentukan pergeseran sinar pada pembiasan kaca plan paralel? Mungkin bisa menjawabnya. Caranya adalah dengan menggunakan persamaan T sama dengan D kali sin dalam kurung I1 kurangi R1 sama dengan cos R dibagi cos R. Di sini sudut datangnya Dan dari samping biar kelihatan. 60 cm dan derajat. ya 60 derajat dan sudut biasnya 35 derajat. Dan kami akan memberikan contoh permasalahannya. Satu, di permasalahan kali ini kita akan mencari pergeserannya, yaitu P atau pergeseran sama dengan D atau ketebalan kaca pelan paralel dikali sin dalam kurung sudut datang 1 dikurangi sudut bias 1 dibagi cos sudut bias sama dengan 2 dikali sin dalam kurung 60 dikurangi 35 dibagi cos 35 sama dengan 2 kali sin 25 dibagi cos 35 sama dengan 2 dikali 0,422 dibagi 0,81 sama dengan 0,844 dibagi 0,81 dan pergeserannya adalah 1,04 cm. Ya, bagaimana dengan jawaban kita? Bisa, Mas. Cukup. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Ya, kami sudah presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri kelas untuk kelompok satu kelompok 4. Oke. Ralat sedikit untuk kelompok 4 ya. Tadi untuk indeks biasnya bukan 1 cm ya, menurut data ya, tapi 1 ya. Jadi bukan 1 cm. Oke, dari tadi presentasi kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 rata-rata sudah hampir mendekati literasi ya indeks biasnya ya. Indeks bias kaca pelan paralel ya. Tadi ada yang menyampaikan indeks bias kaca pelan paralel itu berapa tadi? 1,51. Kelompok 4 indeks bias kaca pelan paralelnya ditemukan berapa? 1,46. 1,46. Yang lain ada yang mendekati
Oke ya, berarti untuk percobaan kalian sudah mendekati ya? Oke, nah, coba. Tadi kan permasalahan di awal itu ditanyakan, kenapa kolam yang dalam itu terlihat dalam, itu kan? Kemudian kalian itu melakukan percobaan, ternyata bahwa cahaya yang masuk ke kacapan paralel pun akan dibelokkan kan? Ya kan? Nah itu terjadinya pembelokan itu merupakan sifat dari cahaya, yaitu adanya pembelokan cahaya atau yang dikenal dengan istilahnya apa? Pembiasan. Oke ya. Nah, pembiasan di sini, pembiasan apa? Peristiwa atau proses pembelokan cahaya ketika berkas cahaya tersebut melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Nah, tadi antara udara dengan kaca, indeks biasnya sama apa beda? Berbeda ya, jelas ya. Ya, karena adanya perbedaan indeks bias. Indeks bias suatu bahan merupakan perbandingan kecepatan cahaya yang ada di dalam suatu lambang dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Ya, sedangkan indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium yang berbeda. Oke. Nah, tadi sifat-sifat pembiasan cahaya. Kalau sifat-sifat cahaya kan sudah jelas tadi ya, yang dipantulkan, ada yang dibiaskan, kemudian ada yang dikutupkan ya. Nah, kalian bisa baca-baca lagi untuk literasinya di buku paket ataupun di link SIP yang sudah saya berikan. Kan bisa scan barcode, di situ sudah ada materinya semua. Sudah bisa mengakses link SIP Fisika 1, 2, 3 yang ini? Sudah? Oke, sudah. Sekarang sifat-sifat pembiasan cahaya, karena tadi kan di depan saya sudah menyampaikan ke kalian bahwa diharapkan setelah melakukan kegiatan ini kalian memahami ya sifat-sifat pembiasan cahaya ya. Pembiasan cahaya dari zat rendah ke zat padat. Ini akan mendekati atau menjauhi garis normal? Kalau misalkan dari rendah ke rapat, mendekati garis normal. Sudah sesuai dengan percobaan kalian tadi? Antara sudut datang sama sudut bias lebih besar yang mana? Sudut datang apa bias? Datang ya, karena yang datang itu kan udara. Ya, udara itu kan renggang. Sementara indeks bias yang kedua yang dicari itu kaca, itu kan lebih rapat atau lebih renggang? Lebih rapat. Oke, jadi betul ya. Nah, kemudian pembiasan saya dari zat rapat ke zat renggang. Ya, berarti saat tadi ini belum diambil punya kelompok 4. Jadi contohnya di sini sudut datang yang kedua 35, kemudian ternyata sudut bias yang keduanya 45. Jadi lebih besar yang sudut biasnya, karena kalau dari medium rapat ke renggang dia akan menjauhi garis normal. Nah, kelihatan tidak ini? Oke ya. Kalian bisa lihat di ini nih di buku kalian. Nah, ini pakai sudah kalian lakukan. Ini sudut datang, kemudian ini adalah garis normal. Sudut biasnya itu adalah sudut antara sinar bias dengan garis normal. Kemudian ini I2, ini sudut datang yang kedua, R2 sudut bias yang kedua. Nah, di sini perpanjangan antara sudut garis bias dengan perpanjangan antara sudut datang itu yang akan dicari pergeserannya ya kan? Oke. Nah, kalian tadi menggunakan rumus D sin I1 min R1 dibagi cos R1. D-nya tadi apa, D? Tebalan kaca. Oke. Next. Nah, ini contoh soal. Saya yakin kalian sudah memahaminya karena tadi kalian kan sudah mengerjakan ya untuk analisis data, sehingga kalian bisa melihat di sini contoh. Sinar laser jatuh pada permukaan kacapan paralel sehingga membentuk sudut 45 derajat. Jika tebal kacapan paralelnya itu 15 cm dan sudut biasnya dihasilkan 20 derajat, berapa pergeseran yang dialami oleh sinar laser tersebut? Nah, menggunakan rumus yang tadi, D sin I1 min R dibagi cos R1, sehingga diperoleh pergeserannya 6,7. Jadi ketika melewati kacapan paralel, sinar laser mengalami pergeseran sejauh 6,7 cm dari arah semula. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Oke. Ya usah ya, karena sama ya. Iya. Oke. Oh, terima kasih. Ya, oke. Tadi yang sudah kalian lakukan, percobaannya sudah alhamdulillah rata-rata hampir mendekati ya. Karena literaturnya untuk pemberian untuk kacapan paralel itu 1,51. Tadi dari laporan ada yang diperoleh 1,46, 1,4. Kemudian 1, tadi berapa? 0,48 atau 49? 1,48.
1,48. Jadi rata-rata sudah mendekati. Nah, andai kan misalkan tidak pas itu ya wajar ya, namanya kita mungkin tadi waktu ngasih sinarnya ke kaca itu kurang sudut pandangnya itu dari kesalahan kesalahan paralaks ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah paham konsepnya. Oke, dari kelompok 1 sampai 4, kira-kira kelompok yang paling baik kelompok berapa? 3. Kelompok 3? Yoi. Kelompok 2? Kelompok 4? Kelompok 1? Wah, ini semuanya baik semua, tapi yang namanya terbaik itu harus milih salah satu ya. Coba kita beri applause yang meriah untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, alhamdulillah sampai bawa kertasnya ke depan ya, mau membuktikan ke teman-temannya. Jadi kalau tadi kita permasalahan di depan ya, permasalahan di depan itu kan tadi kenapa kolam yang dalam itu terlihat lebih dangkal, air jernih ya, kolamnya kan air jernih ya, itu terlihat dangkal itu karena adanya apa? Peristiwa pembiasan cahaya, peristiwa pembiasan atau pembelokan cahaya ya. Kemudian tadi sesuai dengan sifat pembiasan bahwa sinar yang melewati medium rendah ke medium rapat akan mendekati garis normal. Kemudian sinar yang melewati medium rapat ke rendah akan menjauhi garis normal. Oke, pinter ya. Itu sifat dari pembiasan saya. Beri applause untuk kita semua. Silahkan. Apa selanjutnya? Kalian melakukan penilaian ya. Kenapa ya? Silakan kalian buka HP kalian untuk mengerjakan penilaian pengetahuan di link SID Fisika 123. Kalian di situ klik untuk penilaian pengetahuan ya. Kemudian kalian mulai kerjakan. Waktunya kalau 5 menit cukup tidak? Cukup. Oh, jangan salah dan hitungnya. Oke, dicoba dulu nanti saya lihat bagaimana perkembangan kalian. Coba dikerjakan dulu HP-nya, dikeluarkan. Kalau ada yang menghalangi.
Bicara kemarin Wah, ini nilainya ada yang sudah tuntas, ada yang remedi. Ya. Oke, yang sudah tuntas Agus Rianto, Muhammad Yuda, Aji, Ulil, Ziyadatul Aini, Dias Arif, Dapa. Siapa ini? Umarudin. Oke, sudah masuk semua ya responnya ya. Oke, nah berarti kalau yang sudah tuntas, kalian pengayaan kalian baca-baca lagi materinya dari referensi yang berbeda, ya. Dibaca lagi untuk nambah pengetahuan. Kemudian yang remedi kalian mengerjakan soal buku paket, ya. Oke, soal perbaikannya di halaman 425. Ada 5 soal, silakan yang remedi kalian bisa kerjakan di rumah. Ya, karena ini waktunya hampir habis sehingga tidak bisa dikerjakan di sini. Jelas? Silakan LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan, alat-alat percobaan juga dikumpulkan. Alat-alat percobaannya dikumpulkan yang rapi. Ayo bukunya dirapikan, mejanya dirapikan. Dirapikan. Papan tulisnya juga dibersihkan dulu. Ya, yang bisa siapa? Aduh, mas topnya dilepas mas. Ya. Dibersihkan terlebih dahulu. Saya Oke, coba kalian kegiatan hari ini senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Kalian sudah paham sifat pembiasaan saya? Coba yang sudah paham tunjuk angkat tangan. Ayo sana buru-buru. Oke, yang tinggi mas. Alhamdulillah. Sudah banyak yang angkat tangan. Sudah paham ya? Tapi hukum pembiasaan saya hukum Snellius ya. Sudah paham? Sudah paham. Tadi gimana? Sin I per sama dengan N1 N2. Oh, sin I per sin R dibagi N2 per N1. Dengan N1 nya indeks bias apa tadi? Iya, berapa tadi? Oke, ya betul ya. Kemudian pengaruh indeks bias terhadap pembiasan saya. Apa? Sudah paham belum tadi? Sudah? Sudah? Oke, alhamdulillah. Menentukan nilai indeks bias caplang paralel sudah bisa semua? Sudah. Menentukan besarnya pergeseran sinar pada kaca plang paralel sudah bisa semua? Sudah bisa menghitung juga ya tadi ya? Oke, nah sekarang kira-kira pesan moralnya apa untuk pembelajaran materi pembiasan ini? Pesan moralnya dapat sampai apa? Kalian pernah dengar nggak ungkapan don't judge the book by its cover? Apa artinya? Jangan melihat sesuatu dari sampulnya. Jangan melihat sesuatu dari luarnya saja, tapi isinya itu lebih penting ya. Kenapa? Karena pandangan mata jasmani kita itu kan terbatas. Kalau kita mau menilai sesuatu itu butuh proses, butuh waktu. Jadi nanti penilaian atau kesimpulan kita itu sudah tepat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi jangan langsung lihat dari luarnya langsung menjudge atau menilai ya. Kata dia membelokkan kan bisa belok kan? Bisa. Aku nggak sesuai dengan sebenarnya kan adanya pembiasan tadi. Oke.
Oke, nah karena ini waktunya sudah hampir habis, jadi Bu Lilis, oh ya sudah habis malah. Cukup sekian dulu dan jangan lupa kalian pelajari, kalian baca-baca di rumah untuk materi yang akan datang. Kalau tadi sudah pembiasan pada kaca, minggu depan kita lanjutkan pembiasan pada lensa. Jelas? Ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya. Oke, kita lanjut jam ke selanjutnya, jadi Bu Lilis harus meninggalkan ruangan. Oke ya, untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.